kotaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi bersantai ya maupun juga yang lagi belajar menjahit. Nah, di sini Damar Jimmy akan membuat tutorial cara menjahit baju batik menyatukan motif sahabat-sahabat ya. Dan ini modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Menyatukan motif. Nah, sebelum sematanya video ini, silahkan sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Nah, tanpa nunggu lama, saya akan menjahit baju batik pria menyatukan motif. Nah, langsung aja sahabat-sahabat ya, di sini saya akan menjahit untuk baju batik panjang pria menyatukan motif. Nah, di sini langkah pertama, kita menjahit terlebih dahulu, peralatannya terlebih dahulu sahabat-sahabat ya. Ini sudah saya potong, dan ini sudah saya peralati seperti ini untuk mempercepat cara menjahitnya ya. Kita siapkan semua sebelum kita menjahit, kita tindes pakai setrika peralatannya terlebih dahulu sahabat-sahabat ya. Nah, ini untuk mangset dan ada juga kerah. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu pas bagian kerah. Ini kita potong. Dan yang sampingnya ini buat lapisan kerah bagian dalam. Nah, ini buat kerah yang bagian dalam. Dan langkah pertama kita menjahit pas bagian kerah yang sini sahabat-sahabat ya. Yang sini kita jahit, biar lebih mudah kita balik aja seperti ini. Kita tindas kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Kita tindas seperti ini ya, sambil kita tekan. Nah, ini sambil kita tekan. Dan selanjutnya ini kita potong aja kamponya semestinya, jangan terlalu lebar. Dan kita buat lapisan di sini, jangan lupa di sini kita buat pancingan benang pas bagian lancipnya kerah. Kita buat pancingan benang seperti ini ya, kita pasangkan, baru kita jahit. Ini agar nanti pas bagian lancipnya bisa rapi sahabat-sahabat. Nah, ini kita awali menjahitnya dari sini. Ini saya paskan kameranya biar tidak mengganggu sahabat-sahabat ya. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita setiap berhenti ya, berputar, itu jarum usahakan tertancap agar nanti tidak geser pas jahitan. Nah, kita paskan, kurang dari 1 langkah jahitan, ini kita kaitkan untuk benang pengait pancingan ya. Nah, ini 1 langkah jarum kita ikatkan pengaitnya. Nah, ini kita jahit kurang lebih ada restan 1 mili dari kain kerasnya ya. Jangan terlalu mepet sama kain kerasnya. Dan terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah disimak tayangan dari Damar Jimmy ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada yang belum paham. Nanti silakan berkomentar dan insya Allah pasti saya respon ya. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu. Nah, di sini satunya juga kita kaitkan untuk benang pengaitnya. Nah, seperti ini kita tarik, posisi jarum tertancap, kita ikatkan. Ini harus pas dengan sikunya. Nah, ini kita potong kurang lebih setengah senti aja kampohnya, jangan terlalu lebar. Terlalu lebar kita
potong kampuhnya. Dan setelah itu pas bagian sikunya sini kita potong pas dengan jahitan sahabat-sahabat ya. Nah seperti ini. Kita kenakan pas ujung gunting agar tidak beresiko. Ini kita paskan. Nah seperti ini. Lalu kita balik. Kita balik. Ini pelan-pelan aja. Setelah itu baru kita tarik pengaitnya. Nah hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya bisa lancip ya. Di sini juga kita tarik pengaitnya. Nah, setelah itu kita rapikan pas bagian sikunya. Nah, ini kita gedeti seperti ini. Lalu kita tandai pas bagian sini ya. Ini sambil kita ratakan kerahnya, agar nanti pas waktu kita jahit itu hasil kerahnya halus dan rapi. Kita tandai seperti ini ya atasnya, sambil kita ratakan kerahnya. Nah setelah itu kita potong kurang lebih 1 cm aja kampuhnya. Lalu kita lipat jadi 2, kita bagi sama. Nah ini kita tarik, ketemulah ini as tengah, nanti harus pas dengan pas bagian badan belakang ya. Nah ini ya, ini udah jadi untuk kerah. Dan selanjutnya saya akan menjahit pas bagian mangset yang sudah saya siapkan. Di sini juga kita jahit pas bagian sini. Ini kita ratakan. Kita jahit kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Ini dua-duanya kita jahit sekalian. Setelah itu kita potong. Nah, kita potong nanti sisanya buat mangset bagian dalam. Mangset bagian dalam. Nah, ini ya. Tempelkan. Ini kurang lebih kita paskan aja kurang lebih 1 cm untuk jahitan. Nah, ini kita jahit pas bagian tepinya sini sahabat-sahabat. Ini harus melengkung, siap untuk menjahit melengkung seperti ini ya. Dan agar tidak berkerut, usahakan sahabat-sahabat pas waktu menjahit lurus itu pas bagian bawah sini kainnya ya. Ini juga dipegang ya. Juga dipegang agar tidak berkerut. Itu terjadi biasanya kalau putri menjahit itu biasanya pas bagian bawah itu berkerut. Itu diakibatkan karena tidak dipegang pas bagian kain yang bawah ya. Itu solusi agar jahitan tidak berkerut pas bagian bawah ya. Nanti sahabat-sahabat bisa praktekkan sendiri. Nah ini kita jahit lengkung, kita balik, juga kita tandai ya. Juga kita tandai. Ini kita gedeti seperti ini. Kita tandai pakai kapur. Nah ini kita kurangi, kita luruskan, kurang lebih ada 1 cm ya. Kampuhnya jangan terlalu lebar. Nah sekarang kita jahit juga mangset yang satunya. Nah jahit ulang pas bagian sini untuk mangsetnya. Nah, setelah menjahit pas bagian sini itu jangan terlalu mepet, paling tidak ada restan 1 mili sahabat-sahabat ya. 1 mili. Nah seperti ini
Ini harus siap menjahit melengkung. Kunci, kita potong kurang lebih setengah senti aja. Setelah itu kita balik, kita tandai pakai kapur. Kita tandai juga. Nah, selanjutnya saya akan menjahit pas bagian klepnya, sahabat-sahabat ya. Klep untuk lengan, pas bagian belahan. Nah, belahan ini namanya klep, sahabat-sahabat ya. Itu jangan sampai salah. Jadi kita harus paham. Ini belahan lengan itu bagian klep. Nah, ini yang kita buat untuk klepnya seperti ini. Ini untuk klep kecil. Ya, untuk klep kecil kurang lebih ukurannya 3 cm kali 18 cm atau 20, nanti kalau kepanjangan bisa dipotong ya. Dan untuk klep besar itu panjangnya juga 20 ya, 21 bisa. Dan lebarnya pas bagian sini agak lebar ya. Ini ada 8 cm dan di sini juga ada 7 cm. Selisihnya 1 cm, kita potong agak serong seperti ini. Kita tandai luar dalam, ini pas bagian dalam. Nah, selanjutnya saya akan menjahitnya pas bagian klep. Nah, ini kita jahit. Kalau menjahit itu pas bagian klep itu posisi sebelah kanan terlebih dahulu, sahabat-sahabat ya. Kalau di sini klep yang besar terlebih dahulu. Itu ada maksudnya agar nanti pas menjahit batasnya bisa sama ya, mudah menyamakan. Nah, ini kita awali dari posisi sebelah kanan. Nah, ini kita jahit. Ini batas belahannya. Ini dari belahan kurang lebih dikasih kelebihan kurang lebih 1 cm ya. Ini kurang lebih segini, ini belahannya ya, 1 cm. Kita jahit dan kita kunci. Kita kunci yang kuat. Nah, setelah itu kita menjahit pas bagian klep yang kecil. Klep yang kecil. Nah, di sini. Ini kurang lebih kita jahit 1 sepatu kampuhnya. Dan ini kita tandai juga batasnya biar sama. Dan setelah itu kita potong pas bagian sini. Ini kita potong berbentuk segitiga, sahabat-sahabat ya. Ini kita paskan dengan jahitan. Nah, seperti ini. Kita potong seperti ini. Ini harus pas posisinya ya. Dan setelah itu kita balik aja. Kita balik posisinya. Kita pukul-pukul seperti ini biar lebih mudah. Dan untuk klep yang besar, di sini kita kurangi sedikit pas bagian sebelah sini ya. Kurang lebih 1,5 cm. Dari jahitan ada restan kurang lebih 1,5 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lipat klep yang kecil terlebih dahulu. Karena klep kecil berada di bawah, sahabat-sahabat ya. Jadi kita jahit klep kecilnya.
Kita lipat, ini kita paskan dengan jahitan. Dan ini harus dikunci. Ya, kita kunci seperti ini. Dan selanjutnya kita menjahit untuk klep yang besar. Ya, kurang lebihnya sama, kita jahit. Dan ini biar lebih mudah, kita gedeti seperti ini, sahabat-sahabat. Kurang lebih 1,5 cm ini ya. Kita lipat, ini kita paskan dengan jahitan. Nah, di sini saya tidak pandai mengedit, sahabat-sahabat ya. Jadi murni apa adanya video ini ya. Jadi juga saya tidak percepat maupun perlambat, apa adanya. Jadi kita lipat pas bagian klepnya. Nah, seperti ini ya. Kita lipat. Nah, ini sahabat-sahabat juga bisa pakai besi kecil atau ruji nih untuk membantu melipatnya biar lebih mudah. Nah, ini sambil kita tekan agar tidak lepas lipatannya. Nah, kalau sudah sampai sini aman sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita buka sedikit agar tahu pas batas belahannya, kita tandai. Tandai. Kita jahit sebelah sini. Ini juga berbentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya sahabat-sahabat. Ya. Dan selanjutnya kita menjahit untuk klep yang satunya. Klep yang satunya posisi sebelah kanan, klep kecil terlebih dahulu. Lalu klep ke yang besar. Kita tandai biar nanti batasnya sama. Ini kita kurangi kurang lebih 1,5 cm. Dan ini kita kenai pas sebelah sini ya. Nah, di sini juga kita gedeti untuk klep yang besar. Setelah itu kita balik. Nah, ini biar lebih mudah kita pukul-pukul pakai talu. Nah, selanjutnya kita balik untuk klepnya. Nah, di sini juga saya sampaikan juga ya. Tadi belum saya sampaikan kalau menjahit klep itu kita awali dari dalam ya. Nah, ini kita balik keluar ya setelah kita jahit. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya pas bagian dalam itu juga rapi. Nah, ini kita lipat pas bagian klep kecilnya.
Dan terima kasih buat sahabat-sahabat, kemarin sudah saya upload tentang buku panduan belajar menjahit. Silakan nanti sahabat-sahabat pelajari sendiri, dan nanti kalau ada yang belum paham, nanti silakan sahabat-sahabat berkomentar ya. Bagi sahabat-sahabat yang merasa kesulitan mencari tempat belajar menjahit, nanti sahabat-sahabat bisa di screenshot lalu di print ya untuk buku panduan belajar menjahit, dan mudah-mudahan nanti lebih mudah kita cara belajarnya ya. Dan nanti jika sahabat-sahabat tentang buku panduan ada yang belum paham, silakan nanti berkomentar. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu ya. Bagi sahabat-sahabat yang serius ingin belajar menjahit, silakan nanti berkomentar jika ada yang perlu ditanyakan ya. Nah, di sini kita lipat pas bagian sini. Dan kalau tidak ada yang berkomentar, di sini juga saya kurang paham apa aja yang diperlukan bagi sahabat-sahabat ya, agar lebih saya memahami bagi sahabat-sahabat pemirsa apa yang diperlukan. Saya mohon nanti berkomentar ya, dan insya Allah pasti saya respon tentang memotong, mengukur atau menjahit, tentang keluhan mesin jahit itu apa aja, nanti silahkan berkomentar. Mungkin ada juga yang punya kendala mesin jahit yang rusak atau setelan, nanti silahkan berkomentar ya. Nanti insya Allah pasti saya respon. Dan selanjutnya di sini saya jahit untuk pas bagian badan sebelah kanan sahabat-sahabat ya. Badan sebelah kanan ini kita sudah lengket seperti ini. Di sini bisa dikunci jahitan. Ini sebelah kanan. Ini kita kunci aja pas bagian atas bawah aja sahabat-sahabat ya. Kunci atas bawah. Nah, ini kita ratakan. Dan maaf kemarin tidak saya upload tentang memotong baju batik pria menyatukan motif, tapi di sini sudah banyak sekali video-video tentang cara memotong, membuat pola baju batik panjang pria menyatukan motif. Nanti bisa lihat semua video-video dari Damar Jimmy ya. Saat ini menjahit baju batik pria menyatukan motif. Nah, sekarang saya akan menjahit untuk pas bagian badan depan kiri. Nah, di sini modelnya kebanyakan kalau baju batik pria itu kancingnya tertutup sahabat-sahabat ya. Kancing tertutup itu biasanya kelebihannya minimal 12 ya, 12 cm ya. Kita buat aja 14 cm ya kelebihannya sini. Lalu kita lipat kurang lebih ada 6 cm. Nah, setelah kita lipat seperti ini ya, baru kita lipat sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk kancing tertutup ya, untuk kancing tertutup. Nah, seperti ini ya. Jadi lipat satu, kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Dan setelah itu sebelum kita jahit, di sini sahabat-sahabat bisa membuat lubang itik terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini sudah saya buat lubang itik. Jadi agar tidak sulit pas waktu jadi sahabat-sahabat ya. Dan ini pas bagian tengah-tengahnya lubang itik, ini sahabat-sahabat bisa dikunci. Itu biasanya kalau pakaian jadi itu tidak dikunci, jadi buka-buka sedikit sahabat-sahabat ya. Maka dari itu di sini kita kunci pas tengah-tengahnya lubang itik. Kita kunci lubangnya itik, cara menguncinya seperti ini ya. Ini masih dibuka. Kita
kita kunci. Pas tengah-tengahnya lubang itik. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu. Kita kuncian. Dan terima kasih buat teman-teman, juga sahabat-sahabat. Mungkin saat ini lagi bersanteria maupun lagi belajar menjahit. Yang khususnya menjahit baju batik panjang pria menyatukan motif. Ini nanti modelnya saku satu atas, sahabat-sahabat ya, saku bobok. Saku bobok atas satu ya. Itu biasanya kalau pakaian baju panjang pria itu cuma satu. Ada juga yang tiga. Nah, kalau tiga itu terlalu rempong, sahabat-sahabat ya. Jadi untuk usia yang masih muda itu terlalu rempong ya. Nah, ini kita potong-potong pas benangnya tidak menarik. Nah, setelah itu di sini sahabat-sahabat baru kita menjahit pas bagian tempat kancing tertutup. Nah, di sini kurang lebih ada 4 cm sahabat-sahabat ya, kita jahit lurus. Nah, kita jahit lurus. Kita paskan, usahakan rata ya. Caranya seperti ini, ini agak, oh ini ada yang nyangkut sahabat-sahabat ya pas bagian spoolnya. Kita cek. Nah, ini ada yang nyangkut. Kita paskan kembali. Dan usahakan kalau menjahit pas bagian depan itu jangan sambungan ya. Usahakan jangan sambungan. Jadi kita lepas kembali di sini agar tidak sambungan sahabat-sahabat. Biar nanti kelihatan rapi. Soalnya ini pas bagian utama ya. Bagian utama kalau bisa itu jangan sambungan ya. Pas jahitan. Nah, selanjutnya kita menjahit ulang pas bagian sini. Usahakan jangan sampai putus. Nah, ini caranya kita pegang seperti ini agar tidak berkerut pas bagian bawah. Kita jahit pelan-pelan aja. Biar hasilnya maksimal rapi ya, agar pelanggan nanti puas sahabat-sahabat. Dan pas bagian sini kurang lebih ada naik 4 cm, kita kurangi sedikit ya. Agar tidak terlalu tebal nanti. Pas lipatannya, ini kita potong biar tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini ya. Kita jahit kembali. Dan selanjutnya saya akan menjahit pas bagian saku boboknya. Nah, di sini usahakan kalau ada itu menyatukan motif sahabat-sahabat ya. Dan cara mengukurnya dari bahu paling atas itu turun kurang lebih 20 cm ya. Pas jahitan 20 cm. Dari depan sini 6,5 sampai 7 cm karena ini ukurannya agak kecil, jadi kita buat 6,5 aja sahabat-sahabat ya. Dan ini kita ukur bibir sakunya 2 cm. Bibir sakunya 2 cm. Kita garis. Dan ini saya sampaikan juga, cara mengambilnya ini agak serong sahabat-sahabat ya, agak naik ke atas, kurang lebih selisih setengah senti ya. Selisih setengah senti, kita buat agak serong pas bagian sini. Jadi pas bagian sini agak naik ke atas. Lalu kita garis pas bagian sini, kurang lebih 1 senti. Nah, kita buat seperti ini ya. Dan siapkan juga untuk kain kantongnya. Kain kantong. Nah, ini sahabat-sahabat.
Kita potong kurang lebih lebarnya itu 18 cm. 18 cm. Nah, di sini kita satu persatu aja tidak apa-apa ya. Kita tempelkan terlebih dahulu untuk kain sakunya. Kain sakunya kita tempelkan. Kita kedeti sahabat-sahabat biar kelihatan nanti. Cara megangnya seperti ini ya. Kita tempelkan dari bawah. Ini pas dengan tandanya ya. Ini saya paskan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah pas posisinya. Ya, sudah pas. Kita jahit dari luar pas garisannya ya. Ini sambil kita tekan agar tidak geser kain sakunya. Kita jahit pas bagian sini. Kita jahit melingkar. Dan setelah itu kita siapkan juga untuk bibir saku. Bibir saku yang sudah saya siapkan. Nah, ini juga menyatukan motif ya. Nah, ini caranya gampang banget sahabat-sahabat ya. Caranya gampang banget seperti ini ya. Ini posisi pas ya. Posisi pas. Nah, ini kita lipat. Nah, ini kita tandai. Ini menyatukan motif. Tandai. Dan ini kita jahit terlebih dahulu lebarnya. Tadi bibir saku lebarnya 2 cm. Kita garis 2 cm. Kita garis juga. Ini kita jahit terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita jahit dari sini. Nah, ini kita jahit dari sini ya. Dipaskan motifnya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Ini kita buka sedikit untuk mengetahui batas lebarnya saku. Batas lebarnya saku kita tandai. Setelah itu kita balik, kita tembusi. Nah, caranya seperti ini ya. Ini kita balik dari sini. Ini harus pas dengan batasnya. Kita kunci yang kuat. Kita jahit pas sebelah sini. Dan setelah itu ini kita potong semestinya aja, kurang lebih 2,5 cm atau 3 cm. Ya, di sini kita kenep masuk kurang lebih setengah senti dari batas belahan saku. Jadi kita kenep kurang lebih masuk setengah senti ya dari batas saku. Dan setelah itu kita potong. Ini caranya seperti ini ya, cara motongnya. Jari 4 kita masukkan dari dalam, ini kita lipat. Kita lipat, kita kenep. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Ini dikenakan yang bawah ujung gunting ya, agar tidak kepotong sama badan.
Nah, ini kita buka sedikit. Ini juga harus dipotong yang pas. Di sini juga dipotong yang pas. Nah, ini semua kita belah. Pas batas jahitan tadi yang pertama ya. Ini harus hati-hati ya. Dan selanjutnya kita masukkan kampuh bibir saku seperti ini. Nah, setelah itu ini kita rapikan pakai palu. Nah, ini pas dengan motif sahabat-sahabat ya. Nanti sahabat-sahabat bisa praktekkan sendiri di rumah. Nah, setelah itu kita jahit kampuhnya. Sama kain kantong. Bibir saku sama kain kantong. Dan ini jangan sampai menepi, kurang lebih dari lebar tutup lebar saku kurang dari 1 atau 2 cm. Ya, jangan terlalu menepi. Juga kita jahit sakunya, kita sambung. Nah, seperti ini sakunya. Setelah itu kita lipat. Dan untuk kedalaman saku, baju batik panjang pria, saku atas itu kedalamannya kurang lebih 17 sampai 20 cm ya sahabat-sahabat. Kita buat aja 20 cm agar nanti handphone bisa masuk pas ya. Nah, ini kita buat 20 cm. Biasanya untuk tempat handphone panjangnya itu 20 cm. Dan setelah itu di sini kita lipat seperti ini bibir sakunya. Lalu kita lipat juga pas bagian badannya. Lalu kita jahit kampuhnya sama kain saku. Nah, ini sambil kita tekan. Kita jahit kampuh belahan saku ya, sama kain kantong. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tindas. Nah, selanjutnya di sini sahabat-sahabat kita kurangi. Ini kita potong semestinya aja ya. Kita kurangi sedikit aja dulu. Dan juga yang samping kita potong semestinya aja. Ini kita potong, masukin sakunya 1 cm, yang sakunya kurang lebih 2,5 cm. Ini juga kita rapikan 1 cm, kain sakunya 2,5 cm, biar nanti memudahkan kita cara melipatnya. Nah, ini kita lipat terlebih dahulu seperti ini caranya. Kita masukkan dari dalam. Kita paskan ya, kita paskan. Nah, di sini juga bisa pakai alat ruji untuk menariknya ya, biar lebih mudah cara melipatnya. Nah, seperti ini. Kita jahit tepi.
Karena di sini tidak ada furingnya, jadi kita harus melipatnya sakunya, sahabat-sahabat ya. Kita lipat sakunya. Nah, seperti ini. Dan yang bagian atas juga kita lipat. Kita lipat. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya kita baru mengunci untuk bibir sakunya ya, bagian tepi. Nah, di sini kita kunci. Nah, di sini sudah menyatu sahabat-sahabat ya. Ini kita tekan, kita buka sedikit, baru kampuhnya kita tekan. Nah, ini kita buka sedikit, kita jahit dari dalam ya. Nah, ini kampuhnya kita potong sekalian aja, kita potong pas. Setelah itu kita menjahit pas bagian tepi yang satunya di sini. Ini seperti ini kita lipat. Nah, kita tekan, kita buka sedikit, kampuhnya kita tekan agar tidak geser ya. Lalu kita jahit dari dalam. Kita potong kampuhnya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan setelah itu pas bagian sini bisa dikunci sedikit sahabat-sahabat ya, untuk kita pati. Kita pati sedikit aja, kurang lebih setengah senti. Kita kunci. Biar hasilnya lebih maksimal rapi. Nah, seperti ini hasilnya sahabat-sahabat ya. Ini saya ceknya. Nah, seperti ini. Ini saku bobok untuk baju batik panjang pria. Nah, maaf ini kameranya kesentuh sahabat-sahabat ya. Ini menyatukan motif. Nah, selanjutnya tunggu episode selanjutnya sahabat-sahabat ya, untuk menjahit baju batik panjang pria menyatukan motif ya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah disimak tayang video dari Damar Jimmy ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Dan nanti kalau sahabat-sahabat ada yang belum paham, silahkan berkomentar. Dan insya Allah pasti saya respon ya. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.